saya Alsa Gabriel Pinka, Lapar CPNS 2023, Gelombang 3, Angkatan 15. Tugas ASN adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Sebagai seorang ASN harus mempunyai kewajiban setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan negara, menjaga persatuan dan kesatuan, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan, dan melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, serta menjaga rahasia jabatan, dan masih banyak lagi penjelasannya di Undang-Undang ASN. Manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk memastikan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. Smart ASN. Smart ASN merupakan pegawai dengan kompetensi kinerja serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Smart ASN harus menguasai teknologi informasi, memiliki kemampuan networking, memiliki jiwa entrepreneurship, memiliki sifat ramah, serta menguasai bahasa asing. Literasi digital adalah pengetahuan atau kecepatan untuk penggunaan media digital, alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan secara bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum sesuai dengan kegunaannya dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Digital skill. Digital skill adalah kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Digital active adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Digital culture adalah kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Digital safety adalah kemampuan user dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisme, menimbangkan, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Website e-surat adalah bagian dari sistem pengelolaan administrasi perkantoran yang biasa dikenal dengan istilah e-office, dan e-surat ini dikhususkan untuk pengelolaan administrasi persuratan di lingkungan instansi seperti pemerintahan, kampus, perusahaan, yayasan, dan masih banyak lagi. Kelebihan dari website e-surat ini adalah memudahkan kita untuk mengarsipkan surat masuk serta surat keluar dan memudahkan surat untuk ditandatangani secara jarak jauh. Kekurangan e-surat ini adalah tidak ada notifikasi khusus untuk menotis surat sehingga harus selalu mengecek surat-surat yang bersifat segera. E-surat ini terapkan di dalam kantor saya sehingga saya masih dalam tahap adaptasi. Tidak ada orang yang langsung bisa, pasti harus belajar dulu, dan dalam belajar pasti ingin melakukan sebuah kesalahan.
Literasi digital yang saya terapkan adalah digital skill. Harus mampu mempelajari dengan sungguh-sungguh, dan dengan adanya surat ini untuk mempermudah kegiatan surat menyurat jarak jauh. Digital culture harus bisa membiasakan untuk selalu mengecek surat masuk serta surat keluar agar terbiasa dengan penggunaan website surat ini. Literasi digital selanjutnya adalah digital ethics. Kita menggunakan aplikasi dengan bijak dan menggunakan kata-kata yang sopan. Digital safety harus menjaga dokumen yang sifatnya rahasia dan hanya diketahui oleh pihak kantor serta negara. Menjalankan peran sebagai ASN yang profesional. Menguasai pekerjaan. Seorang layak disebut profesional apabila ia tahu betul apa yang harus dia kerjakan. Ia memakai ukuran yang jelas untuk mengetahui apakah yang dikerjakan itu berhasil atau tidak. Ada 3 hal pokok yang bisa dilihat untuk menilai apakah seseorang menguasai pekerjaannya atau tidak. Seorang profesional akan menjadikan dirinya sebagai problem solver atau pemecah permasalahan, bukan menjadi problemator atau pemecah masalah bagi pekerjaannya. Mempunyai loyalitas. Seorang profesional memiliki prinsip bahwa apa yang dia kerjakan bukanlah suatu beban, tapi merupakan tanggung jawabnya, sehingga tidak berlebihan bila mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Bagi seorang profesional, loyalitas ini akan menggerakkan dirinya untuk dapat melakukan apa saja tanpa menunggu perintah. Dengan adanya loyalitas, seorang profesional akan selalu berpikir proaktif, yaitu selalu melakukan usaha-usaha antisipasi agar hal fatal tidak terjadi. Yang selanjutnya, mempunyai integritas. Seorang profesional tak cukup hanya cerdas dan pintar, tapi juga harus memiliki nilai-nilai dasar kejujuran, kebenaran, serta keadilan. Seorang profesional harus mempunyai integritas sehingga ia tetap mempunyai prinsip untuk dapat bertahan dalam situasi yang tidak menentu. Mampu bekerja keras. Seorang profesional tidak akan pernah memilih-milih dengan siapa ia akan bekerja sama, sehingga ia mampu mengembangkan dan meluaskan hubungan kerja sama dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Seorang profesional tidak akan merasa canggung atau turun harga diri bila ia harus bekerja sama dengan orang-orang yang mungkin secara status lebih rendah darinya. Mempunyai visi. Seorang profesional harus mempunyai visi, sehingga ia memiliki dasar dan landasan yang kuat untuk mengarahkan pikiran, sikap, serta perilakunya. Dengan adanya visi yang jelas, seorang profesional akan dengan mudah untuk memfokuskan diri terhadap apa yang ia pikirkan, lakukan, serta ia kerjakan. Mempunyai kebanggaan. Komitmen yang didasari oleh munculnya rasa bangga terhadap profesi serta jabatannya akan menggerakkan seseorang profesional untuk mencari hal-hal yang lebih baik dan senantiasa memberikan kontribusi yang besar terhadap apa yang ia lakukan. Memiliki komitmen tinggi dan tidak mudah tergoda oleh tujuan dan rayuan yang akan menghancurkan nilai-nilai profesi yang dianggapnya. Dengan komitmen yang dimiliki, seseorang akan tetap memegang teguh nilai profesionalisme yang ia yakini kebenarannya. Mempunyai motivasi. Dalam situasi dan kondisi apapun, seorang yang profesional tetap harus bersemangat dalam melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Seorang yang profesional harus mampu menjadi motivator bagi dirinya sendiri, sehingga seburuk apapun kondisi dan situasinya, ia mampu memotivasi dirinya untuk tetap dapat mewujudkan hasil yang maksimal. Upaya saya untuk menjalankan peran ASN yang profesional dalam mewujudkan smart governance adalah dengan bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, mempunyai visi serta misi, mempunyai loyalitas, mampu
memotivasi diri sendiri serta orang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.